Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tamyiz. Tamyiz adalah isim nakiro yang hukumnya masuk di dalam kategori mansubatul asma, sehingga dia wajib dibaca nasab, yang keberadaannya adalah sebagai penjelas atau perinci dari kesamaran yang ada pada suatu kalimat. Jadi ini adalah salah satu dari perbedaan dengan hal. Manakala hal, keberadaannya itu adalah sebagai penjelas atau sebagai pentaukid dari keadaan atau kondisi daripada suatu kalimat. Namun untuk tamyiz ini hanyalah sebagai penjelas atau perinci daripada kesamaran dari kalimat yang ada. Contohnya seperti lafaz ishtaraitu, ritlan, asalan. Ishtara itu membeli siapa saya, ritlan kepada satu ritel, asalan madu. Ketika kita hanya mencukupkan dengan lafaz ishtara itu ritlan, aku membeli satu ritel, maka di sini terdapat ketidakjelasan terhadap makna daripada ritel. Saya membeli satu ritel. Ritel di situ adalah ukuran yang ada di negeri Arab. Manakala kalau di Indonesia ada ukuran yang bernama 1 kilo, 1 gram, dan lain sebagainya. Di sini menggunakan ukuran dari orang Arab, yaitu 1 ritel. Saya membeli 1 ritel. Dalam susunan ini terdapat kesamaran yang ada, yang terdapat pada kata-kata ritel ini. Karena memang lafaz ritel ini adalah sebuah ukuran, bukan sebuah benda yang bisa diperjualbelikan. Kemudian keberadaan daripada lafaz asalan ini adalah untuk menghilangkan kesamaran atau ketidakjelasan dari lafaz ritel. Jadi saya membeli satu ritel. Satu ritel apa? Asalan madu. Contoh yang lain seperti lafaz sala Zaidun. Sala mengalir Zaidun, siapa Zaid. Manakala kita cukupkan dengan lafaz ini, maka akan terjadi ketidakjelasan atau kekaburan makna yang ada pada lafaz Zaid. Zaid mengalir. Hal ini tidaklah dimungkinkan karena memang Zaid ini adalah manusia dan bukanlah benda yang dapat dicairkan. Oleh karena itu, butuh kalimat penjelas yang keberadaannya berfungsi untuk menjelaskan lafaz Zaid itu sendiri. Katakanlah di sini kita katakan dengan lafaz lu'aban. Sala mengalir Zaidun, siapa Zaid, lu'aban, air liurnya. Maka ketidakjelasan tadi yang ada akan hilang dengan keberadaan daripada lafaz lu'aban. Sehingga makna yang ada di dalam susunan ini bahwa yang mengalir itu bukan Zaid, namun air liurnya Zaid lah yang mengalir. Sebagai perbandingan dengan hal, kita ambil contoh seperti lafaz Ja'a Zaidun bakian. Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid, bakian, padahal dalam keadaan menangis. Keberadaan daripada lafaz bakian yang kedudukannya sebagai hal itu untuk menjelaskan keadaan daripada lafaz Zaid ketika dia itu datang. Namun manakala lafaz bakian di sini dihilangkan, cukup dengan lafaz Ja'a Zaidun, pengertiannya sebenarnya sudah sempurna dan dapat dimengerti bahwa maksud daripada lafaz Ja'a Zaidun adalah menjelaskan tentang kedatangan daripada Zaid. Keberadaan daripada lafaz bakian ini hanyalah sebagai pelengkap saja untuk memberikan penjelasan bahwa keadaan Zaid ketika dia datang dalam keadaan menangis. Jadi itu bedanya antara hal dengan tamyiz. Manakala hal keberadaannya adalah untuk menjelaskan tentang kondisi atau keadaan dari sahibul hal, sementara untuk tamyiz keberadaannya adalah untuk menjelaskan ketidakjelasan atau kesamaran makna dari kalimat sebelumnya. Di sini tamyiz ada dua. Ada yang masuk di dalam kategori tamyiz mufrad
atau juga disebut dengan tamyiz dzat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tamyiz jumlah atau tamyiz nisbat. Untuk tamyiz mufrad atau tamyiz dzat adalah tamyiz yang keberadaannya biasanya jatuh setelah isim mubham, yaitu isim-isim yang maknanya masih belum jelas atau masih samar dan di sana butuh penjelasan. Sementara untuk tamyiz jumlah atau tamyiz nisbat di sini adalah tamyiz yang merupakan peralihan bentuk dari susunan kalimat yang lain. Katakanlah di sini peralihan bentuk dari fa'il. Kalimat tersebut asalnya kedudukannya sebagai fa'il, kemudian posisinya dipindah sehingga kalimat tersebut tidak lagi menjadi fa'il namun sebagai tamyiz. Selanjutnya mari kita rinci satu persatu. Kita mulai dari tamyiz dzat atau juga disebut dengan tamyiz malfuz. Tamyiz dzat atau tamyiz malfuz di sini adalah tamyiz yang digunakan untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada isim mubham. Jadi biasanya dia itu jatuh setelah yang pertama adat atau bilangan atau juga hitungan. Hal ini berlaku manakala bilangan atau hitungan tersebut untuk bilangan 11 hingga bilangan ke-99. Adapun selain ini, maka tamyiz itu diidhofahkan. Contohnya seperti lafaz ishtaraitu sittata asyara kitaban. Ishtara itu membeli siapa saya, sittata asyara kepada 16. Saya membeli 16. 16 apa? Ini masih butuh penjelas karena memang angka 16 tidak bisa dibeli. Oleh karena itu butuh terhadap penjelas dan keberadaan daripada lafaz kitaban itu untuk menjelaskan kesamaran daripada lafaz sittata asyar yang merupakan bilangan atau adat. Jadi saya membeli 16. 16 apa? Kitaban, kitab. Contoh yang lain, fil madrasah thalathuna taliban. Fil madrasah ialah di dalam sekolahan, thalathuna adapun 30. Di sekolah ada 30. 30 apa? Taliban, siswa. Ketika hanya dicukupkan dengan fil madrasah thalathuna, ini terjadi kesamaran atau ketidakjelasan makna. Selanjutnya, keberadaan daripada lafaz taliban itu untuk menjelaskan dari lafaz thalathuna, yaitu 30. Jadi, di sekolah ada 30. 30 apa? Taliban, siswa. Jadi kita perhatikan lafaz kitaban dan lafaz taliban di sini semuanya adalah sebagai tamyiz yang i'rabnya wajib dinasobkan. Di sini dibaca kitaban dan taliban. Kedua lafaz ini jatuh setelah bilangan atau adat, yaitu 16 dan thalathuna 30. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tamyiz dzat itu biasanya jatuh setelah lafaz yang menunjukkan makna jarak. Yang dimaksud dengan jarak di sini bisa sebagai luas dari sebuah benda. Contohnya seperti lafaz ishtaraita. Dhira'an sufan. Ishtaraita membeli siapa kamu dhira'an kepada satu dhira' atau satu hasta. Yang dimaksud dengan satu hasta itu adalah ukuran satu hasta. Saya membeli satu hasta. Di sini tidak jelas karena memang lafaz dhira'an di sini adalah merupakan ukuran yang mana ukuran tersebut bukanlah sebuah benda yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, keberadaan daripada lafaz sufan yang maknanya adalah kain wol adalah untuk memperjelas dari kata-kata dhira'an.
Ishtaro itu saya membeli dhiro'an 1 dhiro'. 1 dhiro' apa? Sufan, kain wol. Contoh yang lain seperti lafaz indi hektarun ardhon. Indi ialah berada di sisiku, hektarun adapun 1 hektar, ardhon tanah. Jikalau hanya dicukupkan dengan kata-kata lafaz hektarun, indi hektarun, saya memiliki 1 hektar, masih ada ketidakjelasan makna bahwa yang dimaksud dengan hektarun itu apa. Saya memiliki 1 hektar, kemudian dijelaskan dengan kata-kata ardhon, tanah. Keberadaan daripada lafaz ardhon itu untuk menjelaskan dari kesamaran atau ketidakjelasan makna dari lafaz hektarun. Saya memiliki 1 hektar. 1 hektar apa? Ardhon, tanah. Kedua lafaz sufan dan ardhon ini kedudukannya sebagai tamyiz yang posisinya jatuh setelah lafaz yang menunjukkan makna jarak atau luas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah manakala dia jatuh setelah lafaz yang menunjukkan makna takaran. Contohnya seperti lafaz ishtaraitu so'an qomhan. Ishtara itu membeli siapa saya? So'an 1 so'. 1 so' di sini adalah merupakan ukuran orang Arab. Saya membeli 1 so'. 1 so' apa? Qomhan, gandum. Ketika hanya dicukupkan dengan lafaz ishtara itu so'an, maka di sini terdapat ketidakjelasan makna. Maka keberadaan daripada lafaz qomhan itu untuk menjelaskan dari makna lafaz so'an. Saya membeli 1 so'. 1 so' apa? Qomhan, gandum. Contoh yang lain seperti lafaz indi litrun haliban. Indi ialah di sisiku, litrun adapun 1 liter, haliban susu. Lafaz haliban itu untuk menjelaskan tentang makna daripada lafaz litrun. Saya memiliki 1 liter. 1 liter apa? Haliban, susu. Jadi ketidakjelasan lafaz yang jatuh sebelum lafaz haliban itu menjadi hilang dengan keberadaan dari lafaz haliban. Lafaz qomhan dan lafaz haliban ini semuanya kedudukannya sebagai tamyiz yang jatuh setelah lafaz yang menunjukkan makna takaran. Dan yang keempat, manakala jatuh setelah lafaz yang menunjukkan makna ukuran berat. Contohnya seperti lafaz ishtaraitu ritlan tufahan. Ishtara itu membeli siapa saya? Ritlan, 1 ritel. 1 ritel apa? Tufahan, apel. Saya membeli 1 ritel tufah. Manakala hanya dicukupkan dengan saya membeli 1 ritel, maka maknanya masih belum jelas. Kemudian keberadaan daripada lafaz tufahan ini untuk memperjelas dari makna yang masih belum jelas sebelumnya. Kemudian contoh yang lain seperti bi'tu kilo jiroman lahman. Itu menjual siapa saya? Kilo jiroman, 1 kilogram lahman, daging. Manakala hanya dicukupkan di sini, yaitu saya menjual 1 kilogram, maka masih butuh penjelas. Karena lafaz kilogram hanyalah sebuah ukuran berat yang tidak dapat diperjualbelikan. Maka keberadaan daripada lafaz lahman di sini untuk memperjelas dari makna kilogram di sini. Saya menjual 1 kilogram. Menjual 1 kilogram apa? Lahman, daging. Maknanya adalah saya menjual daging seberat 1 kilogram. Jadi lafaz tufahan dan lafaz lahman itu adalah tamyiz yang jatuh setelah lafaz yang mengandung makna ukuran berat.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk tamyiz dzat atau tamyiz malfuz di sini biasanya jatuh setelah lafaz-lafaz yang menunjukkan makna bilangan atau yang mengandung makna ukuran jarak, kemudian menunjukkan makna takaran atau menunjukkan makna ukuran berat. Ini untuk tamyiz dzat atau tamyiz malfuz. Selanjutnya adalah tamyiz yang kedua, yaitu tamyiz jumlah atau juga disebut dengan tamyiz nisbat. Tamyiz jumlah atau tamyiz nisbat itu adalah tamyiz yang keberadaannya adalah untuk menghilangkan kesamaran makna umum dari penisbatan dua lafaz di dalam sebuah tarkib jumlah. Tamyiz nisbat atau tamyiz jumlah ini adalah merupakan peralihan dari kedudukan kalimat yang lain. Ada kalanya dia itu merupakan peralihan dari kalimat yang awalnya kedudukannya sebagai fa'il. Contohnya seperti lafaz tasabbaba Khalidun arokon. Tasabbaba mengalir, Khalidun siapa Khalid, arokon keringatnya. Di sini manakala dicukupkan dengan kata-kata tasabbaba Khalidun, Khalid mengalir, maka maknanya masih belum jelas atau masih rancu, butuh penjelas bahwa apa yang dimaksud dengan mengalir di sini. Kemudian dijelaskan dengan lafaz arokon keringatnya, maka makna dari kalimat yang jatuh sebelumnya akan menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan mengalir di sana bukanlah Khalid yang mengalir, namun keringatnya Khalidlah yang mengalir. Asal daripada lafaz arokon di sini adalah sebagai fa'il. Jadi asalnya adalah tasabbaba aroku Khalidin. Tasabbaba mengalir, aroku Khalidin apa keringatnya Khalid. Selanjutnya lafaz aroku di sini dipindah posisinya ke belakang lafaz Khalid sehingga menjadi tasabbaba Khalidun arokon. Jadilah dia sebagai tamyiz. Ini yang dimaksud dengan peralihan kedudukan dari kalimat yang lain, yang dalam susunan ini adalah peralihan dari kalimat yang asalnya berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian yang kedua, ada kalanya tamyiz tersebut merupakan peralihan bentuk dari kalimat yang kedudukan asalnya sebagai maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz ghorosa Ahmadu al-ardo syajaran. Ghorosa menanam, Ahmadu siapa Ahmad, al-ardo kepada tanah. Ahmad menanam tanah. Di sini terdapat ketidakjelasan makna. Maka keberadaan daripada lafaz syajaron yaitu pohon menjadi penjelas dari kesamaran tersebut. Asal kedudukan dari lafaz syajaron itu adalah sebagai maf'ul bih. Jadi asalnya adalah ghorosa Ahmad syajarol ardi. Ghorosa menanam, Ahmadu siapa Ahmad, syajarol ardi kepada pohon tanah. Karena juga terdapat pohon air, pohon yang langsung ditanam di air sehingga langsung disebut dengan pohon air. Di sini lafaz syajarul ardi kedudukan asalnya sebagai maf'ul bih. Selanjutnya lafaz syajaro dipindah posisikan berada di akhir kalimat menjadi syajaron dan kedudukannya sebagai tamyiz. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kalanya merupakan peralihan kedudukan dari kalimat yang asalnya berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya seperti lafaz al-mudarrisu aktsaru minat talibi ilman. Al-mudarrisu adapun guru, aktsaru ialah lebih banyak minat talibi dari siswa atau dari murid. Guru itu lebih banyak dari murid. Apanya? Ilman, ilmunya.
Jadi keberadaan daripada lafadz ilman itu adalah merupakan penjelas bahwa yang dimaksud dengan lebih banyak di sini adalah lebih banyak ilmunya. Asal kedudukan daripada lafadz ilman itu adalah merupakan mubtada. Jadi aslinya adalah ilmul mudarrisi aktaru minat talibi. Ilmul mudarrisi, adapun ilmunya guru, aktaru ialah lebih banyak minat talibi dari murid. Jadi lafadz ilmu ini kedudukannya sebagai mubtada, selanjutnya dipindah posisikan berada di akhir kalimat sehingga menjadi ilman sebagai tamyiz. Jadi untuk tamyiz jumlah atau tamyiz nusbat itu adalah merupakan peralihan bentuk dari kedudukan kalimat yang lain, yang ada kalanya berkedudukan sebagai mubtada, ada kalanya berkedudukan sebagai fa'il, dan ada kalanya berkedudukan sebagai maf'ul bih. Selanjutnya dipindah posisikan menjadi tamyiz. Dari semua pembagian tamyiz, baik tamyiz mufrad ataupun tamyiz jumlah, kita bisa melihat bahwa tamyiz itu haruslah berupa isim nakiroh, sebagaimana tadi definisi dari tamyiz yang telah dijelaskan di awal, bahwa tamyiz itu haruslah berupa isim nakiroh, tidak boleh berupa isim ma'rifat. Ini adalah beberapa penjelasan secara umum dari tamyiz. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.